Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikodemus Chris Jonito. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Signal Processing. Nah, di sini saya disuruh untuk mengerjakan membuat rekaman suara, nanti lalu mengubah datanya dalam bentuk gelombang. Nah, pertama saya sudah menyiapkan beberapa codingan untuk percobaan kali ini. Nah, pertama ini ada codingan untuk membuat rekaman suara. Di sini ada namanya Record BJ atau audio recorder 44100,16,1. Nah, ini baris ini berfungsi untuk membuat sebuah mesin perekam virtual di dalam MATLAB yang disimpan dalam variabel bernama record atau audio recorder object. Angka dalam kurung pengaturan itu 44100. Nah, itu adalah frekuensi sampling. Nilai frekuensi sampling dalam satuan hertz atau standar kualitas audio CD. Artinya mikrofon akan mengambil 44100 titik sampel suara per detiknya. Lalu 16 ini adalah resolusi bit depth atau 16 bit. Semakin tinggi angkanya, semakin detail rentang dinamis suaranya. Lalu angka 1 ini adalah jumlah saluran channel, atau berarti format audio di setel menjadi mono. Kalau 2 berarti stereo. Lalu di bawahnya itu ada DISP, disp. Nah, ini perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks persiapan. Nah, nanti ketika sudah ditekan mulai codingannya sudah dijalankan, nanti dia akan memunculkan tulisan di command window ini persiapkan itu. Lalu nanti ada jeda 2 detik, jeda dari awal menekan tombol mulai sampai mulai berbicara. Nah, nanti di sini juga saya membuat record blocking rig object 5. Nah, itu maksudnya adalah kita nanti setelah 2 detik setelah ditekan tombol run, lalu 2 detik pertama itu akan pause, akan berhenti sebelum belum merekam di 2 detik pertama. Lalu setelah 2 detik nanti akan merekam selama 5 detik dan langsung otomatis berhenti video rekaman suaranya. Lalu di sini ada X get audio data read OBJ. Nah, ini fungsinya untuk mengekstra atau menyedot data angka amplitudo dari objek tersebut. Nah, data angka tersebut nanti ditampung atau disimpan dalam variabel matriks bernama X. Lalu fs read obj sample rate. Nah, ini mengambil informasi nilai frekuensi sampling dari perekaman, yaitu tadi tuh 44100, dan menyimpannya ke dalam variabel fs. Lalu variabel ini sangat krusial saat kita melakukan perhitungan waktu dengan transformasi DFT nanti. Kemudian audio write. Nah, ini bertugas untuk menyimpan atau mengekspor data dari amplitudo X dan frekuensi fs tadi menjadi sebuah file fisik audio berekstensi WAV dengan nama suara saya, rekam suara. Lalu terakhir di sini ada T sama dengan 0.2 length dalam kurung X min 1 per fs. Nah, ini rumus matematis untuk membuat sumbu mendatar atau sumbu X berupa vektor waktu dalam satuan detik dan length X yang di tengah ini setelah angka 0. Length ini untuk menghitung total panjang sampel terekam dan rentang indeks dari 0 sampai panjang maksimum tersebut
kemudian dibagi dengan kecepatan sampling fs agar jarak datanya terkonversi menjadi skala waktu real. Oke, di sini saya akan mencoba saja menjalankan codingannya. Nah, di sini dia di tugas yang dikirim, di situ disuruh membunyikan suara halo perkenalkan baru nama. Di sini saya akan mencoba. Halo, perkenalkan, nama saya Nicodemus Chris Jonito. Nah, ini perekaman sudah selesai. Tadi dapat dilihat di pertama 2 detik pertama tulisan persiapkan dirimu, lalu dikasih 5 detik untuk berbicara, dan lalu videonya berhenti sendiri. Nah, kalau untuk memutarnya kita ke codingan selanjutnya. Nah, ini adalah codingan untuk memutar suara yang barusan kita rekam tadi. Di sini codingannya hanya butuh satu sound dalam kurung X. X itu tadi untuk file rekaman yang kita simpan tadi, X baru fs untuk nilai frekuensi samplingnya. Halo, perkenalkan, nama saya Nicodemus Chris Jonito. Nah, dapat kita dengar di sini suara yang tadi kita rekam sudah dapat diputar kembali di sini. Di sini akan saya putar sekali lagi. Halo, perkenalkan, nama saya Nicodemus Chris Jonito. Halo, perkenalkan, nama saya Nicodemus Chris Jonito. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke domain waktu. Nah, di domain waktu ini kita nanti akan menampilkan gambar grafik dalam satuan waktu, gambar gelombang grafiknya. Nah, di sini dapat kita lihat ketika tadi saya ngomong pertama di awal halo, baru perkenalkan nama saya Nicodemus. Nah, di sini mulai terbentuklah gelombangnya. Yang awalnya diam, kemudian saya mulai berbicara, semakin lama semakin besar. Habis itu mulai mengecil kembali, dan di akhirnya ini outputnya yang sudah selesai, sudah habis. Nah, bentuk gambar gelombang sinyal suara dalam domain waktu kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu lanjut ke transformasi DFT dan plot spektrum frekuensi. Nah, di sini untuk transformasi DFT dan plot spektrum ini saya gabungkan. Di sini untuk transformasi DFT di bagian bawah, lalu untuk plot spektrum di atas. Nah, di sini kita akan jalankan saja dulu. Nah, di modul kita diminta untuk mengubah nilai frekuensinya dari 500 sampai ke 2000. Nah, di sini saya akan mencoba di nilai frekuensinya 500 dulu. Dia bentuk gelombangnya seperti apa yang keluar. Nah, ketika pada frekuensi 500, dari frekuensi 0 sampai 500, di sini 0, lalu sampai ke angka 500 paling tinggi. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Ini naik turun dan berada di puncak ketika sekitar di angka 400-an lah. Ini puncak tertingginya di sekitar angka 400-an. Dengan nilainya tadi di sini sekitar 431 lah. Pada frekuensi 400 dengan magnitudonya, ketinggian magnitudonya di sekitar 431 tadi. Lalu kita akan coba ganti menjadi 1000. Kita akan coba ganti frekuensi menjadi 1000. Bentuk gelombangnya seperti apa yang kita dapatkan. Nah, ketika kita ganti frekuensi menjadi 1000, bentuk gelombangnya seperti ini jadinya. Paling ujung ini ada angka 1000 dan di sini puncaknya masih di angka 400-an. Ini sepertinya karena di atas masih ada. Nah, nih.
Maaf, di depan ada bising keributan. Oh, tadi sampai 1000. Nah, kita hanya membaca sampai 1000 saja dulu. Nah, sampai 1000 bentuknya seperti inilah kira-kira. Lalu kita akan mengubah lagi untuk nilai frekuensinya menjadi, oh bentar, saya akan ubah ke 1000 lagi tadi, biar supaya lebih lurus gambarnya. Nah, inilah bentuk gelombang spektrum frekuensi ketika frekuensinya 1000. Lalu kita akan selanjutnya buat di frekuensi 1500. Nah, pada frekuensi 1500 kita dapat melihat juga, oh, dalam rentang dari 0 sampai 1500. Nah, di sini kita lihat juga tetap puncak tertingginya masih di sekitar angka 400-an. Dapat ada frekuensi 400-an dengan magnitudo tadi sekitar 431. Lalu di sini semakin tinggi frekuensinya, semakin rendah ini bentuk gelombangnya, tinggi magnitudonya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk pada rentang 0 sampai 2000 frekuensinya. Mohon maaf, di depan ada keributan. Nah, pada rentang frekuensi 2000 kita dapat lihat di sini, ini pada rentang sekitar 356 dengan tinggi pada frekuensi sekitar 356, tinggi frekuensinya 608. Coba kita lihat lagi tadi yang pada frekuensi 500. Di sini pada frekuensi yang paling tinggi 500. Bentar. Nah, ini 431. Pada frekuensi 389 tinggi magnitudonya sekitar 431. Lalu pada frekuensi 1000, pada frekuensi 1000 tadi ketinggian frekuensinya itu sekitar 356 dan ketinggian magnitudonya sekitar 608. Lalu pada frekuensi tadi 1500 dengan frekuensinya 356, magnitudonya bernilai 608. Dan di sini, nah di sini sama juga pada frekuensi 356 dengan nilai magnitudonya 608. Nah, di sini dapat kita lihat awalnya dari rendah gelombangnya, bentuk gelombangnya kecil, baru naik ke puncak, baru turun, langsung turun anjlok ini, baru naik lagi, turun naik, turun naik, turun naik. Seperti itulah bentuk gelombang, dan akhirnya semakin lama semakin kecil dan mulai menurun. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa frekuensi dominan dari gelombang yang setelah kita buat. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata nilai frekuensinya. Nah, di sini dapat kita lihat frekuensi dominan suara saya adalah sekitar 356,8 Hz. Nah, berarti dari perhitungan dapat kita simpulkan berarti frekuensi suara saat rekaman tadi itu sekitar 356,8 Hz. Baik, mungkin kita segitu saja untuk video UAS pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video tadi. Saya ucapkan terima kasih.